أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. انصينا على فطره الاسلام وكلمه الاخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. معاشر المسلمين وبين sidang jamaah salat maghrib Masjid Al-Kautsar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga pada malam hari ini di malam yang penuh dengan keberkahan, sayyidul ayyam, penghulu dari segala hari ini, kita dipertemukan dan diperkenankan oleh Allah untuk sama-sama duduk di majelis ilmu beriktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berharap tentunya apa yang kita kerjakan pada malam hari ini hendaknya tercatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala yang kelak akan kita dapatkan ganjaran pahalanya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kita menyampaikan salawat dan salam kita kepada uswah hasanah suri tauladan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan di malam Jumat ini dan di esok hari Jumatnya juga kita bisa memperbanyak salawat kita kepada beliau, karena ini di antara yang beliau sanjurkan kepada kita ketika di malam Jumat dan di hari Jumatnya banyak menyampaikan salawat dan salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan di antara adab dalam berdoa itu jangan lupa untuk memulai dengan salawat kepada Rasulullah. Tentu pertama kali dalam berdoa itu kita bertahmid, yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kemudian kita panjatkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di terakhirnya doa tersebut kita tutup pula dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Kenapa? Karena dikatakan salawat itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika doa dimulai dengan salawat, ditutup dengan salawat, ketika dua salawat ini diterima oleh Allah, maka bagaimana Allah mau menolak doa-doa yang kita panjatkan di antara dua salawat ini? Maka ini di antara cara ataupun adab kita dalam berdoa, bagaimana agar doa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa memulainya dengan tahmid kemudian salawat. Jangan lupa ditutup juga dengan salawat, karena Allah Subhanahu wa taala pasti menerima salawat yang kita baca itu. Maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menolak doa yang kita baca di antara dua salawat tersebut. Nah, inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelebihan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nikmat terbesar dari di antara ataupun yang kita dapatkan ini bagaimana kita menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi Musa bersedih, menangis ketika berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj, begitu Rasulullah naik ke langit ketujuh berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa menangis. Ditanya, "Ma yubkika ya Musa? Apa membuatmu menangis wahai Nabi Musa?" Beliau mengatakan, "Ada nabi diutus setelahku
dan umatnya lebih banyak masuk surga ketimbang umatku, kata Nabi Musa alaihissalam. Maka bersyukur kita dan mudah-mudahan insyaallah kita yang hadir di malam hari ini Allah beri kesempatan nantinya kita bersama-sama baginda Rasulullah di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pembacaan kitab Masalih wal Ibad karangan Imam atau Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi rahimahullahu taala, sampai kita ke al-maqalah as-sadisata asyarata di penggalan ungkapan nasihat yang ke-16. Qila, dikatakan. Berarti siapa yang mengatakan ini tidak diketahui dari mana sumber perkataan ini. Namun ini banyak ya, perkataan ini didengar dan kemudian disampaikan oleh para ulama, para salafus saleh, perkataan yang mengandung makna hikmah yang bisa kita jadikan pelajaran pengingat bagi kita. Qila, dikatakan, inna syahwata tusayyiru al-muluka abidan, bahwasannya syahwat ini yang ada dalam diri kita ini, dia akan menjadikan seorang raja itu menjadi seorang hamba, seorang budak. Artinya dengan syahwat yang ketika dia berkuasa atas diri seseorang, maka tak kenal dia pejabat, tak kenal dia punya pangkat. Ketika syahwat yang menguasai dirinya, maka dia akan rendah derajatnya di kalangan masyarakat, apalagi di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian was-sabru yusayyiru al-'abida mulukan, sebaliknya dengan kesabaran rakyat jelata, orang biasa, karena dia bersabarnya itu posisinya, derajatnya melebihi seorang penguasa ataupun seorang raja. Ala tara ila Yusuf, tidakkah kita lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, kisahnya bersama istri raja. Biasa kita sering mendengar disebut istri raja ini namanya Zulaikha. Tapi kalau kita baca rujukan, tidak ada yang menjelaskan secara pasti bahwasanya memang namanya adalah Zulaikha. Maka terkadang ada di antara guru-guru kita yang memberikan kritikan. Biasanya kalau kita sering berdoa untuk soal pengantin itu dikatakan Allahumma alif, ya Allah satukan keduanya ini, karena Allah tabaina Adam wa Hawa, sebagaimana engkau menyatukan Nabi Adam dan Siti Hawa. Wa kama alafta Yusuf wa Zulaikha, dan sebagaimana juga engkau satukan Nabi Yusuf dan Zulaikha. Nah, padahal tidak ada acuan yang pasti atau yang jelas yang menyebutkan namanya adalah Zulaikha. Ada disebut ada istri raja penguasa Mesir pada saat itu. Maknanya apa di sini? Ya, lihatlah kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Bahkan di sini pun disebutkan memang wa Zulaikha, disebutkan namanya adalah Zulaikha. Maksudnya apa? Ketika Nabi Yusuf alaihissalam digoda oleh istri raja pada saat itu yang berkuasa, yang punya kekuasaan, kaya raya, kemudian memang berupawan, tapi Nabi Yusuf alaihissalam mampu menahan dirinya, tidak memperturutkan syahwatnya. Akhirnya justru yang hina adalah istri raja itu sendiri. Lalu kemudian Nabi Yusuf karena dengan mempertahankan atau mampu menahan syahwatnya itu, di kemudian hari menjadi seorang raja penguasa Mesir. Nah, ini maksudnya diberikan gambaran kepada kita, bukti nyata bagaimana kalau seandainya orang yang memperturutkan syahwatnya ini, dia akan hina di mata manusia, terlebih-lebih di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya dengan kesabaran, maka kita bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah memberikan janjinya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka akan mendapatkan balasan di akhirat
Ibaratnya kita sekarang di dunia ini melihat bintang yang ada di langit, maka orang-orang yang diberi ujian oleh Allah kemudian dia bersabar, maka kedudukannya tinggi di sana. Orang-orang yang melihatnya di surga, mereka mengatakan, ya Allah, kembalikan kami ke dunia, berikan kami ujian dan kami akan bersabar. Kalau Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu di antara keyakinan atau rumus dalam kehidupan kita ini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tak pernah memberikan beban kepada kita ini kecuali kita mampu untuk memikul beban itu. Nah, sebenarnya yang perlu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala bukan diringankan beban itu, tetapi ditingkatkannya kesabaran yang kita miliki. Nah, semakin sabar kita, insya Allah semakin akan besar pahala yang kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah, orangnya sedang diuji oleh Allah dengan penyakit. Ya Rasulullah, apakah engkau tidak mau mendoakan aku agar aku diberi kesembuhan oleh Allah? Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, wahai sahabatku, aku mendoakan engkau kesembuhan, Allah akan mengijabah doaku, mengabulkan doaku dan engkau sembuh. Atau engkau bersabar dengan sakitmu, nanti dia akan dibalas surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat itu tidak berpikir panjang, mengatakan, Rasulullah, saya akan bersabar, mudah-mudahan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dalam kehidupan ini, apalagi masa-masa saat sekarang ini, kita benar-benar diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat yang beberapa hari ini, beberapa waktu belakangan ini, ada jalan-jalan kita disekat, ditutup, PPKM. Kita lihat bagaimana kalau kita ingin melewati suatu jalan yang biasa kita lewati, sudah disekat, susah kita belok sana belok sini, kita merasa susah, merasa tidak nyaman. Nah, kira-kira bagaimana kalau kita pikirkan perjalanan kita menuju akhirat ini? Kalau banyak disekat, banyak penjaganya, banyak ditanyanya, banyak yang harus kita lewati dan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tentu akan lebih susah lagi kita menuju kehidupan akhirat. Perjalanan kita masih jauh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana masuk alam barzakh? Kita sudah dicegat oleh munkar nakir, ditanya man rabbuka, man nabiyuka, ma kitabuka, ma dinuka, man ikhwanuka. Kalau kita bisa jawab, alhamdulillah. Nah, kalau kita tidak bisa jawab, kita sudah disekat di alam barzakh, kita sudah dicegat dan sudah akan disiksa oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Selesai, datang kiamat, dibangkitkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk kita ke episode selanjutnya pada mahsyar. Bagaimana kita di padang mahsyar yang Rasulullah katakan, yuhsyarun nasu yawma idzin hufatan 'uratan ghurla. Manusia dibangkitkan di padang mahsyar tak pakai alas kaki, tak pakai sendal. Ini kita kalau ke masjid baru sendal hilang, nah itu belum baru ujian kecil saja yang kita hadapi. Nah, musibah yang terbesar dikatakan kalau sendal kita tak pernah ada di masjid. Kalau datang ke masjid pulang sendal hilang, itu masih biasa. Bukan musibah yang besar. Musibah yang besar kalau ternyata sendal kita pakai itu tak pernah kita mau mampir ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita dibangkitkan di padang mahsyar, panas hari itu. Nah, di situ lagi kita mendapatkan dicegat, ditahan untuk kemudian bagaimana diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita dibangkitkan di padang mahsyar tergantung amalan kita. Ada yang dibangkitkan panjang lidahnya, di tangannya memegang gunting. Ada yang lidahnya panjang, diguntingnya panjang lagi, diguntingnya lagi. Kenapa? Karena dia tidak menjaga lisannya semasa hidupnya di dunia. Ada yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala besar perutnya karena masa dunia yang memakan makanan yang haram, baik itu yang diharamkan oleh dari makanannya itu sendiri, makan babi, minum minuman keras dan lain sebagainya, atau harta yang dipakai belanja makanan itu dari harta yang haram. Tidak bisa dia berjalan karena perutnya besar, dia berjalan dengan perutnya. Bagaimana pula ada yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala keluar nanah dari telinganya karena telinganya dipakai untuk mendengarkan fitnah, mendengarkan ghibah, mendengarkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya adalah gambaran yang dikatakan
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika sedang di atas meja judi, ya, sedang bermain judi, datang malaikat mau mencabut nyawa bagaimana, atau sedang berbuat maksiat, melakukan dosa, maka mudah-mudahan kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala min su'il khatimah, dari wafat dalam kondisi yang buruk. Begitu selanjutnya, yaumul hisab, dihitung amal kita ternyata tidak seberapa. Kemudian masuk ke al-mizan, timbangan, ditimbang mana yang lebih berat, amal kita atau dosa kita. Kemudian sirat, titian yang akan kita lewati selama kita sampai ke ujung atau tergelincir ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka itu semua gambaran bagaimana kehidupan dunia ini kita jadikan pelajaran untuk menuju kehidupan akhirat kita. Maka ini gambaran bagaimana untuk melawan syahwat itu, di antara caranya adalah bersabar, menahan diri kita. Maka banyak amalan-amalan yang kita dianjurkan yang itu melatih kesabaran kita. Kemudian al-maqalah as-sabi'ah asyrata, untayan nasihat atau ungkapan yang ke-17, qila, dikatakan pula, tuba ay al-khair al-kathir, maka beruntunglah siapa orang yang beruntung yang mendapatkan kebaikan yang banyak ini. Liman kana aqluhu amiran, siapa yang akalnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini, kita diberikan akal dan diberikan syahwat. Akal ini kelebihan kita daripada makhluk-makhluk Allah yang lain. Liman kana aqluhu amiran, beruntunglah, berbahagialah orang yang akalnya itu yang menjadi penguasa dalam dirinya. Artinya dia lebih dominan menggunakan akalnya. Bi ayyattadi bi murad aqlihi al-kamil. Artinya apa-apa yang dilakukannya, apa-apa yang diperbuatnya ini selalu sesuai dengan akal sehat. Biasa kita dengar istilah akal sehat. Nah, ini bagaimana sebenarnya akal sehat ini yang kita dominankan, kita perturutkan dalam kehidupan sehari-hari. Wa hawahu, kemudian hawa nafsunya itu asiran, yang dipenjaranya, yang mampu ditawannya, yang mampu ditekannya. Intinya akalnya dominan, kemudian syahwatnya ini yang mampu ditekan, dipenjarakannya. Karena memang kita manusia ini diciptakan akal dan syahwat, akal dengan syahwat. Malaikat diciptakan uqulan bila syahwatin, dengan akal tanpa syahwat. Hewan diciptakan dengan syahwatan bila uqulin, dengan syahwatnya tanpa akal. Nah, kalau kita mendominasi dalam hidup kita, memakai akal sehat kita diberikan oleh Allah, maka insya Allah kita akan seperti malaikat. Sebaliknya, kalau hawa nafsu kita yang lebih dominan, maka akan seperti hewan. Nah, ini sudah banyak kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana manusia bahkan berperangai lebih menakutkan daripada binatang ataupun daripada hewan. Maka ada juga satu ungkapan mengatakan binatang buas itu, ya, kalau dia lapar maka dia semakin buas, ya, karena dia lapar, jadi dia akan mencari mangsa. Tapi kebalikannya manusia, kalau dia kenyang justru dia semakin buas. Nah, ini bedanya. Maka beruntung orang-orang yang menjadikan akalnya itu sebagai penguasa, kemudian hawa nafsunya yang selalu menggiring untuk melakukan dosa, membawa kepada maksiat, ya, asiran dan dipenjarakannya. Wa wailun, dan sebaliknya tentunya kecelakaanlah bagi siapa liman kana hawahu amiran, yang menjadikan ataupun yang hawa nafsunya ini menjadi penguasa, kemudian aqluhu asiran, dan akalnya justru yang dipenjarakannya, artinya tidak dipakainya akal sehatnya. Nah, maka ini nasihat yang selanjutnya masih ada kaitannya dengan nasihat sebelumnya, yakni sama-sama mengingatkan kita akan syahwat yang ada pada diri kita, bagaimana kita mampu untuk meredamnya, bagaimana mampu untuk berkuasa atau menguasai daripada syahwat yang ada pada diri kita ini. Kemudian al-maqalah al-thaminata asyarah, untayan nasihat berikutnya yang ke-18 ini,
dikatakan man taraka dzunuba araqqa qalbuhu, siapa yang mampu meninggalkan dosa-dosa maka akan lembut hatinya, ya. Fayaqbalu an-nasihata wa yakhsha' laha. Orang kalau menjauhi maksiat, menjauhi dosa akan lembut hatinya. Orang yang lembut hatinya maka akan mudah mendengarkan nasihat. Mudah dia khusyuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda kita berbicara di depan orang-orang yang gemar melakukan maksiat ini, dinasihati sedikit pasti dia marahnya luar biasa. Kalau orang yang sudah hatinya lembut, dikasih nasihat sedikit saja, dia sudah akan sadar, bahkan berlinang air mata. Maka dalam bahasa Arab itu dikatakan al-'abdu yudrabu bil 'asa wal hurru yakfihi bil 'ishara. Ini ungkapan orang-orang Arab dulu ya, dikatakan ya, seorang budak itu memang harus dipukul dengan kayu baru dia karena beban. Tetapi orang yang merdeka ini yakfihi bil isyarah, cukup dengan isyarat dia sudah paham. Tergantung kita dalam kehidupan ini, cukup diberikan isyarat atau harus dimarahi dulu. Maka sering kita mendengarkan nasihat dari orang tua kita, anak yang baik itu bukan anak yang mau disuruh, tapi anak yang baik itu anak yang tak mau disuruh. Maknanya apa? Yang tak mau disuruh ini belum disuruh dia sudah mengerjakan. Jadi artinya dia sudah terbiasa, tanpa disuruh dia sudah menunaikan tugasnya. Nah, kalau mau disuruh terus, tidak terbiasa ya. Harus menunggu perintah. Maka anak yang baik itu bukan anak yang mau disuruh, tapi yang tidak mau disuruh. Artinya tanpa disuruh dia sudah mau melakukan apa yang harusnya menjadi tugasnya. Maka siapa yang meninggalkan dosa ini akan lembut hatinya. Wa man tarakal haram, dan siapa yang meninggalkan yang haram, fil mat'umi wal malbus wa ghairihima, yang haram ini baik itu dari sisi makanan ataupun dari pakaian atau selain daripada keduanya, seluruhnya apa saja itu yang bentuknya haram. Wa akala halal, dan dia memakan yang halal-halal, sofat fikratuhu, maka pikirannya akan jernih. Jadi kalau kita sering pikirannya kacau, kalut, coba kita lihat, sudah perhatikan betul tidak minuman yang kita minum, makanan yang kita makan itu dari mana asalnya, kehalalan dan keharaman. Karena ini bisa menjadi penyebab ya kita tidak berpikir jernih. Maka orang yang menjauhi makanan haram, memakan yang halal, insya Allah akan jernih pikirannya. Ala masnu'atillahi ta'ala adalla ala ihya'illah. Dia akan melihat ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hal-hal yang baik ini dalam menghidupkan, menumbuhkan, ya, melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini, kemudian dia berpikir apa-apa yang akan datang kehidupan setelah kematian. Wa ala wahdatihi, dia akan melihat ciptaan Allah, seluruh apa yang ada di alam jagat raya ini ternyata menunjukkan kepada penciptanya yang satu, penciptanya yang esa, Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita renungkan, kita lihat ternyata segala sesuatu ini punya kesamaan yang dia menunjukkan, atau bahasa kita, setiap ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini ada stempelnya yang diberikan Allah kepada makhluknya, itu yang akan mengarahkan kita kepada penciptanya yang satu, Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan siapa yang bisa menciptakan sayap lalat, maka dia juga yang bisa menciptakan alam jagat raya. Siapa yang tidak bisa menciptakan sayap lalat, itu dia juga tidak bisa menciptakan atau bukan pencipta alam semesta ini. Itu bahasa-bahasa yang dipakai biasanya untuk meneguhkan ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan yang Maha Esa yang layak disembah. Maka tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada lebih dari satu Tuhan di alam semesta ini, la fasadata, maka yang terjadi adalah kerusakan. Kenapa?
Karena akan ada dua keinginan yang sama-sama kuat, yang pencipta yang satu ini inginnya ke sini, yang ini ingin ke sini, maka tidak ada yang jadi. Makanya daripada itu Allah Subhanahu wa taala Esa, satu, berdiri sendiri, Dia, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatunya. Ini yang biasanya kita pelajari ya, dengan kita kenal sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat 20-nya itu yang sudah lebih dari cukup untuk memperkenalkan kita siapa Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang pertama harus kita ketahui, awal wajibin 'alal 'abdi ma'rifatullahi bitauhid. Hal pertama yang harus diketahui seorang hamba manusia ini adalah mengenal Allah, kemudian mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mau sholat 5 waktu? Karena kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada zat yang esa, yang memberikan jaminan kepada kita, janji kepada kita, kalau kita taat maka Allah akan memberikan surga. Kalau kita maksiat maka Allah akan memberikan siksa. Dan kita yakin bahwasanya seluruh yang kita dapatkan ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang lebih berkuasa atas diri kita ini melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah, semakin seseorang mengenal Allah, maka dikatakan orang yang paling kenal dengan Allah, mereka adalah akhsya'un lillah. Mereka adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita berani menentang Allah Subhanahu wa taala dengan bermaksiat, dengan berbangga-bangga dan lain sebagainya, berarti kita tidak kenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Al-Mutakabbir, hanya Dia Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk menyombongkan diri. Selainnya tidak punya hak untuk menyombongkan dirinya kecuali Dia Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat yang ke-19 yang disampaikan dalam kitab Shahihul Ibad. Kemudian 18. Kemudian nasihat yang ke-19. Uhiya ila ba'dil anbiya, dikatakan diwahyukan kepada sebagian nabi Allah Subhanahu wa taala yang jumlahnya banyak sekali, dikatakan bahkan sampai ribuan nabi Allah Subhanahu wa taala ini. Namun nabi dan rasul yang kita hendaknya mengetahuinya adalah 25. Apa yang diwahyukan kepada para nabi Allah? Ati'ni fima amartuka wa la ta'sini fima nasahtuka. Di antara yang diperintahkan kepada para nabi-nabi itu, hendaklah mentaati apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan bermaksiat terhadap sesuatu yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan, nasihatkan ataupun sampaikan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ai fi ma da'utuka ila ma fihi as-shalah. Atau maknanya ini, kerjakan, taati kepada apa-apa yang telah Allah ajak kita, di mana perintah-perintah itu pada hakikatnya ada kebaikan. Jadi apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, tentu di dalamnya yang ada di situ adalah kebaikan. Dulu kita tidak tahu kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang kita memakan daging babi. Nah, setelah zaman sekarang ini, dari sisi medis diteliti dan lain sebagainya, ternyata banyak ya kandungan di dalam daging babi itu membahayakan bagi kesehatan kita. Nah, maka apa-apa kita harus yakin, apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pasti mudaratnya, larinya kepada kita. Diharamkan khamar, minuman keras. Kita lihat bagaimana efek daripada kalau orang yang mengkonsumsi terus-menerus minuman keras, mabuk-mabukan ini, bagaimana bisa mempengaruhi kesehatannya, mempengaruhi jiwanya, akalnya. Jadi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti tidak baik, dan apa-apa yang diperintahkan pasti itu baik untuk kita. Wa nahaytuka amma fihi al-fasad. Jadi apa-apa yang dilarang oleh Allah yang pasti di situ ada keburukannya. Maka cara kita untuk mendapatkan kebaikan yang menunaikan ketaatan kita kepada Allah, dan cara pula kita untuk menjauhi kerusakan yang kita tinggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita yakini, apa-apa yang dilarang oleh Allah buruk, apa-apa yang diperintahkan adalah baik, agar kita
nasihat yang ke-20, qila dikatakan ikmalul aqli ittiba'u ridwanillahi ta'ala. Kesempurnaan akal. Ini dikatakan orang yang sempurna akalnya bukan orang yang tinggi IQ-nya atau orang yang nilainya ataupun hasil penelitiannya bagus dan lain sebagainya, bukan. Tapi orang yang sempurna akalnya adalah orang yang mengikuti apa-apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapa orang yang berakal? Orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajtina bi sukhatihi, dan juga orang yang sempurna akalnya akan menjauhkan ataupun menghindari murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa murkanya Allah? Kalau kita melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti kita mencari murkanya Allah. Fa khilaf dzalika junun. Maka dijelaskan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi dari ungkapan ini, kesempurnaan akal adalah mengikuti apa yang diridhoi oleh Allah dan meninggalkan atau menjauhi apa yang mendatangkan murka Allah. Maka yang tidak sesuai dengan itu, tidak sejalan dengan itu, junun, berarti kegilaan. Berarti akalnya tidak digunakan dengan baik, dengan sempurna, karena pada hakikatnya kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini untuk berpikir, untuk merenung, melihat ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan akal yang diberikan ini, bagaimana membawa kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kiranya ini makalah-makalah ataupun untayan-untayan nasihat yang kita sampaikan pada malam hari ini, di antara poin-poin yang kita dapatkan di dua nasihat yang pertama itu adalah bagaimana syahwat kita ini memang menjadi di antara penyebab yang bisa kuat untuk menyeret kita kepada nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara penyelaman kita adalah sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sebagaimana Allah juga mengingatkan kita dalam Quran, jadikanlah ya sabar dan salat itu sebagai penolong bagi kita. Memang sabar ini ya, adalah sifat yang butuh perjuangan, butuh latihan untuk memilikinya. Ya, sifat sabar ini bagaimana mendapatkan sifat sabar? Tentu dengan ujian-ujian Allah. Kalau tidak ada ujian, kita tidak akan bisa disebut orang yang bersabar. Tapi dengan datangnya ujian itulah untuk melatih diri kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang sabar menerima ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam satu ungkapan dikatakan, was-sabru fin naibati sa'bun lakinna fawatat thawabi as'abu. Bersabar dalam menerima ujian Allah Subhanahu wa ta'ala ini memang berat, memang sulit. Tetapi ada yang lebih sulit daripada bersabar dari menerima ujian Allah. Apa itu? Fawatat thawabi, ketika kita kehilangan pahala. Kita di akhirat nanti ternyata tidak membawa pahala. Kira-kira bagaimana kita menghadapi akhirat? Berarti lebih berat, lebih sulit lagi. Nah, itu yang lebih berat, lebih sulit daripada bersabar ketika kehilangan. Maka dengan sabar itu jalan kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikan mubasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Bagaimana sabar ini? Sabar ini ketika awal kita mendapatkan musibah, awal kita mendapatkan ujian, kita sudah langsung bersabar, menahan diri kita. Bukan begitu dapat ujian kita ngomong sana ngomong sini, setelah itu baru mengatakan sabar. Tidak. Orang yang sabar itu fisabbatul ula, ketika pertama kali mendapatkan ujian. Tiba kita di dapur, ibu sedang menyusun piring, jatuh piring, langsung mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Nah, itu berarti belum sabar. Begitu jadi astagfirullah. Bersabar. Nah, mungkin insya Allah ada ganti piring ini, ada piring yang baru. Artinya sudah sampai waktunya piring ini selama ini menemani, membantu kita makan dan menyediakan makanan
akan sudah selesai masa masa kerjanya dia. Begitu seterusnya hal-hal lain, apa-apa yang kita dapat, yang kita senangi, selalulah mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian syahwat tadi, dan kemudian memperhatikan pula makanan halal haram kita. Kalau kita meninggalkan dosa, insya Allah semakin sering kita meninggalkan dosa, maka hati kita akan semakin tenang. Kenapa? Karena setiap kali kita melakukan dosa, akan ada noda hitam di dalam hati kita ini. Semakin banyak noda hitam, semakin susah kita mendapatkan atau mendengarkan nasihat. Kemudian taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, dan kesempurnaan akal itu mengikuti ridhonya Allah, meninggalkan murkanya Allah. Kalau tidak demikian berarti akal kita tidak sempurna, akal kita bermasalah. Ini saja yang dapat kita sampaikan di malam hari ini. Sambil menunggu Isya beberapa menit lagi, kami persilakan siapa tahu ada jemaah kita yang ingin bertanya dengan apa yang kita sampaikan pada malam hari ini. Kami persilakan. Ya, sekitar 3 menit lagi, insyaallah masuk waktu. Ya, silakan. Tadi saya katakan ada akal, syahwat, apabila dikendalikan oleh akal, maka selamat orang. Tapi apabila sudah dikendalikan oleh syahwat, maka hancurlah orang tersebut. Ya. Lalu dalam ceramah-ceramah yang kali pernah saya dengar, manusia itu dikendalikan oleh dua bentuk, yaitu hati dan akal. Bagaimana penjelasan Ustaz mengenai hal ini? Baik. Akal dan hati, dan kemudian syahwat. Ya, memang dalam riwayat lain Rasulullah menyampaikan kepada kita bahwasanya dalam diri kita ini ada segumpal daging. Kalau dia baik seluruh tubuh kita, kalau rusak pula seluruh tubuh kita. Bahwasanya hal itu yang disampaikan Rasulullah adalah hati. Nah, pada hakikatnya akal dan hati itu harusnya sejalan, harusnya selaras. Artinya akal yang baik itu ya pasti akal yang selalu mengikuti perintahnya dan kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat banyak orang yang akalnya ini dipakai untuk hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang buruk. Padahal akal yang sempurna itu seperti yang kita baca juga tadi, akal yang sempurna itu dikatakan dia yang mengikuti dengan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akal yang menjauhi daripada murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan hati kita. Hati ini memang tidak berwujud, ya, tidak nampak. Nah, kalau akal sama dengan akal ini sebenarnya juga tidak nampak, tidak berwujud. Nah, maka keduanya itu sama-sama, ya, dia selaras, sejalan dan seirama. Orang yang akalnya baik pasti adalah orang yang hatinya bersih. Tak mungkin dia bisa berpikir dengan baik, dengan jernih kalau hatinya rusak. Nah, orang hatinya rusak ini apa? Ya, penyakit-penyakit yang menjangkiti hati itu, yaitu juga sifat rianya, sifat takaburnya, sifat sombongnya, tinggi hatinya. Maka pada hakikatnya akal dan hati itu yang bisa dikatakan satu kesatuan yang harusnya selalu jalan berbareng. Kalau hatinya baik, akalnya akan baik. Sebaliknya begitu juga. Kalau hatinya buruk, maka akalnya juga buruk. Mungkin seperti itu penjelasan yang dapat kami sampaikan, bahwasanya akal dan hati ini dia akan sejalan beriringan.
Kalau hati baik, insya Allah pikirannya juga akan baik. Sebaliknya begitu juga. Kalau seandainya hatinya buruk, maka yang ada di dalam benak dan pikirannya juga adalah hal-hal yang buruk. Wallahu a'lam bishawab. Sudah masuk Krisya. Baik, kita akhiri sampai di sini. Yang dapat kami sampaikan, wallahu a'lam bishawab, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari kami sendiri. Ihdinas siratal mustaqim. Jadikanlah kami ya Allah beri petunjuk kepada kami jalan yang lurus. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Jadikanlah kami orang-orang yang mendengarkan nasihat yang baik dan mengikutinya dengan amal yang baik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa badanan 'ala al-balai sabira. Allahumma a'inna bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma ij'alna min 'ibadika as-sabirin wasy-syakirin was-salihin. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله.